Redaksi kembali hadir untuk menyajikan berita yang akurat dan terpercaya. Bersama saya Nazla dan saya Mendy. Inilah Meja Redaksi. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung menyebabkan banjir di 4 kecamatan, di antaranya Dayakolot, Bojongsoang, Balenda, dan Margahayu. Tim SAR gabungan dari BPBD, relawan, dan beberapa masyarakat ikut membantu untuk melakukan evakuasi dan memberikan bantuan kepada para pengungsi. Saat ini, mereka sedang mendata jumlah pengungsi dan kerugian yang dialami para warga. Selengkapnya, mari kita simak liputannya. Baik, selamat siang. Saya Rafita Ramayani Putri melaporkan perkembangan banjir yang melanda Kabupaten Bandung. Hujan deras yang turun sejak beberapa hari terakhir menyebabkan 4 kecamatan terendam banjir, memaksa ratusan warga untuk mengungsi. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung, sebanyak 8.043 rumah terdampak dengan ketinggian air mencapai 160 cm di beberapa titik. Selain permukiman, banjir juga merendam 6 sekolah, 19 tempat ibadah, dan 13 fasilitas umum. Untuk memahami lebih lanjut, saya sudah mewawancarai Nurul Izzah selaku Prakirawan Cuaca BMKG Pusat. Banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung memang BMKG mencatat sejak tanggal 5 hingga tanggal 8 Maret terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Jawa Barat, dan sejak tanggal 8 siang hingga malam hari terjadi hujan yang cukup merata di sebagian besar wilayah Jawa Barat, termasuk di wilayah Kabupaten Bandung dan juga Kota Bandung. Hal tersebut membuat intensitas hujan menjadi tinggi dan mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung. Untuk secara pantauan dari meteorologi, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor dinamika atmosfer. Yang pertama yaitu aktifnya gelombang Kelvin di wilayah Jawa, di mana jika gelombang Kelvin ini aktif di sekitar wilayah Jawa, itu cukup mempengaruhi potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah yang dilalui oleh gelombang Kelvin. Selain itu, saya juga mewawancarai mahasiswa mengenai banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung baru-baru ini. Kalau dari berita yang aku baca sih, banjir di Bandung itu karena curah hujan yang tinggi pasti, tapi seharusnya itu bisa ditangani dengan adanya fasilitas yang bisa mencegah banjir tersebut. Tadi dari yang pernah aku baca itu di Bandung perlu lebih banyak kolam retensi untuk mencegah banjir. Saya Rafita Ramayani Putri dari Fahri Torik melaporkan untuk UMN TV. Banjir ini jadi pengingat bagi kita semua ya, pentingnya bagaimana menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Mari kita sama-sama doakan agar warga Kabupaten Bandung diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini ya. Semoga mereka semua diberikan ketabahan ya Nazla. Kabar selanjutnya beralih ke dunia pendidikan. Pembangunan gedung baru multimedia Nusantara School di Gading Serpong, Tangerang telah mencapai tahap akhir. Sekolah ini direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran mendatang. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak liputannya. Ultimates, tahukah kalian mengenai Multimedia Nusantara School? Multimedia Nusantara School atau MNS adalah sebuah inisiatif pendidikan yang menyediakan fasilitas dan program untuk mendukung pengembangan sosial dan kognitif siswa. MNS menawarkan kelas dari kiddie club, playgroup, kindergarten, dan primary. MNS diharapkan dapat menjawab tantangan zaman dengan melahirkan generasi yang kreatif, inovatif, dan memiliki kepemimpinan sosial yang tinggi. Visi Multimedia Nusantara School adalah menjadi sekolah yang berkualitas, inovatif, dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan fasilitas dan program yang mendukung pengembangan sosial dan kognitif siswa. Realisasi nilai-nilai pendidikan yang menekankan pada karakter dan kreativitas adalah panduan utama dalam proses belajar. Kira-kira, bagaimana ya program dan rencana pengembangan Multimedia Nusantara School menurut Kepala Sekolah untuk kedepannya? Mari kita simak liputannya. Kalau pengembangan karakter atau karakter development di MNS itu kita berdasarkan pada 5C Kompas Media ya, 5C nya Kompas Media,
Kemudian itu diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran, jadi itu masuk dalam pembelajaran. Jadi dalam satu program pembelajaran itu pasti ada satu karakter atau ada 2 karakter dari versi tersebut, itu untuk masuk dalam pembelajaran. Kalau multimedia Nusantara School, kita pembedanya ya mungkin kita punya unikitas sendiri ya, bahwa kita akan membuat anak-anak kita itu begitu nanti lulus itu akan menjadi anak-anak yang sudah lengkap, bahwa dia memang punya karakter, kemudian juga punya hard skill, soft skill, kemudian juga punya ICT. Ultimates menyadari bahwa pendidikan harus terus berkembang untuk menghadapi tantangan yang ada. Dengan menggunakan kurikulum yang komprehensif, MNS menggabungkan kurikulum nasional dan internasional untuk memberikan pendidikan yang lebih menyeluruh. MNS mendorong partisipasi aktif dari siswa dalam proses belajar, sehingga para siswa dapat menjadi individu yang siap menghadapi masa depan. Dengan kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua, MNS berharap dapat menjadi pionir dalam pendidikan modern Indonesia. Bianca Aska, Weni Marcella Putri, melaporkan untuk Women TV. Ultimates, jangan kemana-mana, karena masih ada informasi menarik lainnya sesaat lagi. Dunia hiburan kembali dibuat heboh. Anggota GOT7 boy group asal Korea, Jackson Wang, membuat heboh para penggemarnya di Indonesia dengan kunjungannya ke Jakarta dan bertemu dengan beberapa artis Indonesia. Jackson Wang terlihat mengunjungi beberapa tempat ikonik di kota Jakarta, seperti M Block dan juga kawasan Ben Hill. Penasaran dengan informasinya? Mari kita simak liputannya. Ultimates, kehadiran Jackson Wang, anggota dari grup idol K-pop GOT7, telah menggemparkan Indonesia. Kehadirannya ini bukan hanya untuk menyapa para penggemarnya saja, tetapi juga untuk mempromosikan album solo terbarunya, yaitu Magic Man 2. Sejak mendarat, Jackson langsung diserbu oleh penggemar dengan antusiasme yang tinggi. Ia pun tidak ragu untuk berinteraksi dengan budaya lokal dan para tokoh masyarakat di Indonesia. Jackson Wang terlihat mengunjungi beberapa tempat ikonik di Jakarta, seperti M Block dan Ben Hill, di mana ia menikmati jajanan pasar khas Indonesia. Setahu aku kan albumnya Jackson Wang yang baru ini title songnya itu High Alone ya. Jadi dari yang aku tahu itu High Alone ini kisahnya itu dari perjuangannya si Jackson nih, jadi perkembangannya sampai saat ini. Nah, terus aku udah ngeliat musik videonya. Nah, ternyata konsep musik videonya juga bagus banget karena dia itu kayak ngambil kayak semacam cerita gitu lah. Nah, itu juga jadi mirip apa ya? Kayak mirip konsep Avengers atau Marvel gitu. Jadi menurut aku lebih apa ya? Bermakna gitu sama arti lagunya gitu sih. Saya, Hanifah Rama Kamila, bersama partner saya, Matthew Agung, melaporkan untuk UMN TV. Seru banget gak sih men kunjungan Jackson Wang di Jakarta ini, ditambah dengan bertemu beberapa artis di Indonesia juga. Betul banget nih Nazla. Kunjungan Jackson Wang ini juga tentunya menjadi momen yang sangat memorable, terutama bagi para penggemarnya di Indonesia. Ultimates, demikian berita untuk minggu ini. Tapi sayangnya, episode kali ini akan menjadi episode terakhir dari meja redaksi. Tapi jangan khawatir Ultimates, karena kami akan hadir dengan program yang tidak kalah seru dengan meja redaksi. Mau tahu program menariknya itu apa? Nantikan di episode berikutnya ya. Saya Mandy. Dan saya Nazla bersama kru yang bertugas. Kami pamit undur diri.